Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Rositi, Saya Wina Ningsi. Dan saya Didi Susanto. Pada hari ini kami akan mempraktekkan coaching secara bergantian sebagai observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Ya, hari ini kita akan melaksanakan coaching, Bu ya. Iya, Pak. Nah, sebelum melaksanakan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, saya nanti akan melaksanakan penilaian tindakan publik yang diantaranya adalah apakah proses coachingnya sudah sesuai alur kita atau belum. Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan yang terakhir bagaimana coaching menjawab pertanyaan dari ibu kita sendiri. Kemudian nanti dalam prosesnya apakah prinsip dalam coaching itu sudah berjalan. Nah, prinsip yang harus dikembangkan dalam proses coaching itu diantaranya yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan proses. Nah, sebelum proses coaching itu berlanjut, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu tuh. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada saat coaching berlangsung? Potensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching nanti itu adalah lagi dahulu, kemudian pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga itu mendengarkan dengan. Ya, jadi tiga kompetensi yang ingin dikembangkan, Bu ya. Iya, Pak. Nah, dari ketiga kompetensi yang akan dikembangkan nanti, adakah yang akan lebih spesifik dikembangkan oleh Bu Ina? Potensi yang lebih spesifik yang akan ingin saya kembangkan itu tentang mendengarkan aktivitas. Berarti satu Bu ya, ada satu kompetensi yang penting. Yang terakhir Bu, indikator apa yang diharapkan? Indikator yang saya harapkan dari mendengarkan aktif itu ketika kita sudah mendengarkan aktif nanti akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian dapat memberikan atau jika nanti pada saat penting nanti dapat menemukan solusi dari apa yang saya dalam permasalahan yang ada solusi. Baik, silakan Bu Ina panggil coachingnya. Baik, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Buras. Yang juga Bu Wi. Ya, alhamdulillah ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Kemarin Buras menghubungi saya ya. Iya Bu, maaf ya kalau mengganggu waktu Wina. Ya, tidak apa-apa. Kalau boleh tahu ada apa ya Bu? Begini Bu, ini kan salah sekarang kan lagi ya bingung masalah perkuliahan saya termasuk anak-anak di kelas saya, terutama anak-anak kelas tinggi kelas 4, 5, 6 itu yang jadi kasus bully, kasus pemangil temannya masuk ke orang tuanya dan dia sudah tidak sopan. Jadi maksud saya kemarin saya sama Nina untuk diskusi hari ini, mudah-mudahan saya dengan mengajak dengan diskusi hati saya jadi bonbon gitu Bu, kemudian saya juga mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dengan jadi tujuan diskusi kita kali ini itu menemukan solusi bagaimana biar anak-anak tidak bullying lagi gitu ya Bu ya, karena maraknya aksi-aksi bullying sekarang. Iya, kalau boleh saya tahu kira-kira apa ya yang menyebabkan perilaku tersebut terjadi di sekolahnya? Oh, jadi saya akan menjelaskan dulu ya ini kronologinya. Jadi sekitar 3 minggu yang lalu ya sampai ramai Bu di WA grup wali murid di sekolah. Jadi kasusnya itu ada anak pulang ke rumah, ini anak laki-laki kelas 6 pulang ke rumah nangis. Tanya sama ibunya, "Nak, kamu kenapa nangis?" Tanya katanya dia dikata-katain,
mulai nangis. Akhirnya rame kan, akhirnya semua orang tua murid itu tahu semuanya bahwa terus yang membulinya siapa, kata disebutin sini. Akhirnya rame, nanti orang tua itu orang tua yang katanya membuli anak tersebut akhirnya kan merespon di grup paling murid, akhirnya rame. Nanti dari kami sekolah berpulang, wah sekolah ini ada masalah serius nih yang harus segera ditangani. Akhirnya ditangani oleh guru ini ya, guru pas 6-nya. Dia langsung ke Japri idenya. Stop, berbicara di forum WhatsApp, kita bicarakan besok pagi dan kita di sini aja Japri sama saya sebagai guru kelasnya masalahnya. Itu yang pertama ya Bu, kasus perlu sangat kembali ya. Sampai sekarang tersebut laki-laki sampai nangis. Saya khawatir anak itu merasa tidak lepas sekolahan, dia tidak masuk. Jadi masalahnya, dan bukan hanya di situ saja. Kemarin itu yang lebih parah, kebetulan saya sendiri pas hari Seninnya itu jadi petugas upacara. Di dalam petugas upacara itu saya menyampaikan tentang bullying ya. Saya jelaskan tuh kalau bagaimana nih, sampai saya beserta anak kelas 5 itu menyanyikan lagu anti bullying. Mungkin mereka tahu. Ini teman, teman ya. Saya kira yang anti bullying yang Ini ayo rukun. Kalau yang versi anak SD. Itu saya menyampaikan materi tersebut supaya meredam bullying di sekolahan yang sangat anak, khususnya bully verbal ya, ngata-ngatain fisik, ngata-ngatain orang mereka. Siangnya pas pulang sekolah di gerbang ada motor lewat, dulu anak-anaknya motor lewat. Saya lihatin aja ada anak pas 6 juga diuber, dikejar sambil si anaknya sebut gini, macam-macam kamu ya, saya khawatir anak berlari. Saya mau hubungi lagi guru kelasnya, Bu, anak tadi ada masalah apa? Ternyata masih sama, tapi dengan temannya berbeda. Jadi saya sekolah itu sekarang itu ya, apakah ini apa sih dari salah sih, saya juga bingung. Kami di sekolah sudah ini setiap kelas, pas sekolah juga sering membina anak. Jadi intinya masalah ini saya harus. Jadi kalau saya laki-laki itu memang banyak pada video itu adalah terkait bullying yang sering dilakukan oleh anak. Ya, untuk yang diusahakan oleh guru kelas sendiri ya. Saya juga di kelas 5 itu saya pribadi telah membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kan dibuat pas awal pelajaran ya, awal pelajaran. Kita sudah lalu, alhamdulillah kalau di kelas 5 itu untuk bullying sendiri sudah diredam. Kemudian makanya saya ini akan membuat rencana seperti itu. Saya akan berkolaborasi dengan semua sekolah, membuat keyakinan sekolah secara menyeluruh, bukan hanya di kelas saya saja. Mudah-mudahan dengan membuat keyakinan kelas di sekolah itu bisa membuat anak-anak tahu, oh berarti sekolah kita itu buat keyakinan seperti ini loh, menghargai teman, salah satunya itu kan menghargai teman. Karena komunikasi bullying itu kemudian saya juga ingin memberikan edukasi ya ke semua warga sekolah terkait budaya positif, yang nanti mungkin tentang ini penanganan kasus-kasus seperti ini dengan segitiga restitusi. kira-kira keberhasilan tingkat level development yang dari rencana berapa ya? Saya sih mengharapkan maksimal ya 10 mudah-mudahan, tapi ya mentok-mentok 8 atau 9 lah. Kalau boleh saya tahu sekarang masih berada di level berapa? Mungkin kalau untuk kelas saya sendiri itu sudah bagus ya, tapi untuk kelas yang lainnya mungkin ya. Oke.
ini yang menjadi jembatan itu untuk sekolah. Terus waktunya juga saya sudah minta Mas awal semester 2 nanti ya, semester Januari. Karena kan kita kan tentang budaya positif itu kita harus kolaborasi dengan wali murid juga Bu. Kita kan tidak mungkin kita mempunyai suatu rencana tapi orang tua di rumah tidak tahu dan tidak mendukung. Jadi karena kolaborasi yang berikutnya itu adalah kolaborasi dengan setiap wali murid. Ya, saya harapannya ini berhasil nih tentang budaya positif yang itu menghargai teman. Jadi membuli itu hilang deh, karena nanti ya Bu ya dampaknya itu kan anak-anak tersebut besok pagi itu nggak sekolah. Karena apa? Karena merasa misalnya ya, padahal mungkin kan setiap anak itu berbeda ya, misalnya ada yang dikata-katain langsung sekolah, akhirnya kan akan mengganggu konsentrasi belajar dia di sekolahan, akhirnya kehadiran di sekolahnya juga itu tidak. Mungkin ada kolaborasi dengan instansi lain, misalnya dengan kepolisian atau apa. Oh iya, ini juga ya di Banjar Padus sendiri memang sudah ada terjun ya kepolisian, tapi memang sekolah kami itu belum ada katanya. Ini kan harus meminta langsung ya. Mungkin itu setelah nanti ada kegiatan hari itu ya, mungkin kami nanti kita sekolah akan bergerak kepolisian untuk melakukan sosialisasi terkait kegiatan nanti bullying. Rencananya untuk pelaksanaan rencana aku mau dilaksanakan dari tadi semester depan gitu ya Bu ya. Itu kalau Semuanya. kalau parenting sama dari kepolisian, tapi untuk kegiatan keyakinan sekolah harus secepatnya secepatnya. Kalau pertanyaan saya aku masalah ini lalu permasalahan terkait malah yang bullying di anak-anak, kemudian solusi yang mau yang atau yang melakukan terapkan itu aja tadi yang marketing, kemudian ada koordinasi yang teman-teman kolaborasi. Nanti Bu ya, ya semoga saja nanti rencana aksi yang memproduksi ini nanti berhasil sehingga dapat menekan tingkat bullying di kalangan anak-anak SD gitu ya Bu ya. Nih, kira-kira dari perbincangan kita sekarang ini apa yang sudah kita dapatkan? Saya semakin mendapat keyakinan setelah tadi dengan memakai saya, semakin yakin bahwa sebenarnya saya akan ini mengadakan sekolah, kemudian mengadakan parenting bersama warga sekolah sekaligus murid, kemudian mengundang dari kepolisian kegiatan sosialisasi anti bullying, selain membuat secepatnya keyakinan sekolah yang disepakati oleh semua warga sekolah. Ini Semoga nanti rencana aksinya berhasil ya. Oh iya, setelah rencana aksinya berada dilaksanakan, itu kira-kira kita bisa bertemu lagi kapan ya Bu ya? mana Bu ya? Secepatnya aja Bu. Iya, nanti terus hubungi saya lagi ya. Nanti biar kita sharing-sharing lagi tentang terkait bagaimana sudah berhasil atau belumnya gitu ya Bu ya. Biar saya tahu kelanjutannya seperti apa cerita dari liburan. Oke, itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu sudah membantu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ina alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan coaching pada pertemuan hari ini ya. Iya Pak. Oke, jadi alhamdulillah tadi bisa berjalan dengan baik. Namun ada beberapa penilaian yang sudah saya lakukan dan saya jalan. Yang pertama itu bagaimana performa itu terkait kegiatan coaching tadi menurut Bapak? Ya, menurut pendapat saya pelaksanaan coaching tadi sudah sesuai dengan alutsista ya Pak ya. Kompetensi coaching juga tidak terpenuhi. Kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian respon ini juga sudah apa ya, sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Gitu Pak. Oke, itu penilaian dari Ina sendiri ya. Oke. Tapi di sini saya juga melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan
lakukan tadi itu yang pertama Bu ya sudah sesuai dengan alur cerita ya sudah mengikuti pertanyaan saya nah, kemudian Bu Ina juga sudah menggali permasalahan yang dialami coaching terkait menggunakan pertanyaan-pertanyaan bobot. Yang terakhir prinsip-prinsip ya prinsip-prinsipnya itu sudah ada dalam proses coaching tersebut. Itu penilaian dari seorang dan ada yang sama tadi dari penilaian yang dilakukan sendiri ya Bu ya. Nah yang terakhir Bu, setelah Bu Ina mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan terkait penilaian saya, itu bagaimana menurut Ibu Ina sendiri? Terima kasih Pak. Ya, kalau Pak Didi menilainya sudah sesuai dengan tadi dengan rumus penilaiannya. Nanti alhamdulillah saya akan mengingatkannya lagi pada saat proses coachingnya akan datang sama rekan-rekan teman sejawat yang lainnya. Ya, itu berarti tidak lagi Ina kedepannya ya. Iya Pak. Agar apa namanya terbiasa melakukan kegiatan coaching. Iya. Oke, mungkin ini saja Bu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan?